Shalom, halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi ya untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya selalu sehat ya. Juga selalu bersemangat dalam beraktivitas. Nah, seperti biasa ya teman-teman, hari ini aku akan berbagi tentang aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, kali ini aku mau masak ikan. Nah, ini ikan patin ya. Aku mau santan ya, tapi santannya nggak banyak, hanya sedikit aja ya teman-teman. Nah, sebelum di santan aku goreng dulu ya sedikit. Hanya gorengnya sebentar doang ya. Hanya untuk menghilangkan amisnya aja ya teman-teman. Nah, gorengnya juga pakai api yang kecil biar ikannya nggak kegosongan. Nah, buat teman-teman semua, aku mau sapa-sapa dulu ya. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih aku ucapkan sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat menghibur teman-teman semua ya. Ya, setidaknya bisa memberikan satu motivasi atau penyemangat ya buat teman-teman semua untuk selalu bersemangat dalam beraktivitas, apalagi bagi kita sebagai ibu rumah tangga ya, seperti aku ini, ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak dengan kesibukannya yang super padat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mendukung channel ini. Aku ucapkan terima kasih banyak ya sudah mau mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang lainnya yang masih baru pertama kali gabung atau baru pertama kali nongkrong di channel aku ucapkan selamat datang ya di channel aku. Semoga teman-teman semua terhibur dan juga dapat bermanfaat video ini untuk teman-teman semuanya. Jika berkenan teman-teman boleh ya subscribe channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar ya teman-teman. Juga jika berkenan teman-teman boleh ya share juga video ini jika bermanfaat dan juga dapat menghibur teman-teman semua. Nah, untuk supaya kita tetap berjumpa ya di video-video selanjutnya, boleh ya teman-teman jangan lupa tekan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Nah, ini udah aku pakein santan ya itu ikannya. Next aku mau giling cabenya ini untuk ayam tadi yang aku goreng. Karena kemarin itu aku punya sisa ayam potong ya. Jadi aku mau bikin sambelnya kayak ayam geprek gitu ya teman-teman. Aku bikinnya ini super pedas ya. Ini aku cuma pakai bahan cabai, bawang merah dan bawang putih, juga itu sedikit gula aren ya. Dan tadi juga aku tambahin sedikit air panas supaya si cabai itu agak hangat gitu ya teman-teman. Jadi kan enak kalau dimakannya. Nah, ini ikannya udah aku masukin tadi santan pertama. Nah, ini lanjut ini santan kedua. Aku pakainya dikit aja ya teman-teman karena ini juga udah kental gitu ya. Jadi santannya itu tadi emang bener-bener bagus. Jadi santannya itu banyak gitu ya teman-teman. Jadi si gulainya ini udah bener-bener kental banget gitu santannya. Nah, itu tadi ayam gorengnya udah mateng ya. Aku angkat aja. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman diaduk-aduk gitu supaya si santannya itu nggak pecah. Nah, ini aku juga pakai serai ya 2. Aku itu ambil serainya itu di depan rumah ya. Gampang banget ini mah. Tinggal ambil gitu ya, langsung masukin. Nah, kan lumayan gak beli serai lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini aku kebanyakan kayaknya ngomongnya nah begitu dan juga ngomong teman-teman. Maaf ya Bunda dan teman-teman semuanya.
Nah ini lauknya itu udah mateng, tinggal aku masukin lagi ke mangkok. Nah, buat teman-teman yang udah lapar silahkan ya, boleh dicoba resep aku. Dijamin itu mantul tul endor tul gitu ya. Nah ini juga ayamnya udah jadi. Nah ini udah selesai masak memasak, lanjut aku mau cuci piring. Ya aku nggak mau itu piring-piring bertumpuk di wastafel, karena wastafel aku memang ukurannya kecil ya teman-teman, jadi aku nggak mau biarin piring-piringnya itu numpuk gitu, takutnya kelihatannya sempit. Dan juga kalau udah piring-piringnya itu banyak, udah deh ngelihatnya aja udah males gitu ya, apalagi untuk mencucinya. Jadi aku langsung cuci aja. Setelah masak aku langsung cuci supaya dapurnya kelihatan rapi lagi dan juga bersih. Buat teman-teman semua udah ngelakuin apa aja nih hari ini, semoga teman-teman nggak bosen ya sebagai ibu rumah tangga ya, dalam beberes juga dalam mengurus rumah tangga. Apalagi pekerjaan kita ini kan pekerjaan yang terus menerus ulang gitu lagi ya. Hari ini udah dikerjain, besok lagi dan nggak ada kelarnya perasaan gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau ajak teman-teman dan bunda-bunda semua untuk saling support ya. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, terkadang kita jenuh dan juga bosen gitu ya, boring banget nih gitu. Apalagi ngelakuin aktivitasnya itu mulu, apalagi dalam ngurus anak kita juga harus sabar gitu, dan juga harus bisa berpikiran positif supaya kita nggak kebawa emosi, nggak kebawa pikiran yang negatif gitu. Kalau misalkan anaknya lagi rewel atau lagi manja banget gitu ya, anak kan suka nangis nggak jelas kenapa gitu ya, padahal mereka itu mungkin lapar atau pengen minum ya gitu-gitu kan, kita nggak begitu tahu persis gitu ya, nggak benar-benar bisa paham betul gitu kemauan anak. Nah kali ini dan di kesempatan ini aku mau ajak teman-teman untuk saling support, untuk kita sebagai ibu rumah tangga, agar kita selalu bersemangat dan juga dapat berpikiran positif. Untuk teman-teman ya boleh ya, buat teman-teman dan bunda-bunda semuanya, tinggalkan komen di bawah ini untuk saling support, juga saling mendukung, memberikan semangat satu sama lain, seperti itu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai, tinggal cuci piringnya. Ini udah mau selesai sih, tinggal nyuciin itu satu lagi kualinya. Maaf ya teman-teman kalau ini piring-piringnya itu kelihatan gak enak ya dipandang mata nih, apalagi kualinya itu agak hitam. Aku udah gosok-gosok kenceng-kenceng, kuat-kuat juga, tetap aja ini kotorannya nggak ini ya, tetap nempel gitu ya yang hitam-hitamnya itu. Nah bunda boleh lihat yang itu ya, tuh kan hitam gitu, aku bingung mau bikin apa ya, yang penting udah dicuci gitu ya teman. Nah ini udah selesai tentang masak memasak, urusan dapur udah selesai. Lanjut aku mau mandiin si kecil ini, si Dede, karena dia juga udah gerah banget. Oh iya teman-teman dan bunda-bunda, siapa nih yang anaknya samaan kayak anak aku, kalau sedikit aja gitu nggak udah keluar dari AC itu langsung keringetan ya. Walaupun masih pagi kondisinya kayak gini, cuma mereka tuh kayaknya keringetan gitu, kayak gerah gitu. Kalau nggak langsung mandi tuh pagi bakalan rewel gitu, karena kan mereka ngerasa gerah belum mandi gitu ya. Jadi kalau setiap pagi itu aku wajib banget ini mandiin si kecil, karena dia kalau ke jamnya gitu ya, kalau kelewat jam dia bisa jadi rewel dan juga mau yang kayak berontak gitu, mungkin dia ngerasa gerah gitu ya badannya. Nah ini juga pakein baju itu penuh drama banget ya, drama panjang. Dia lari ke sana lari ke sini juga nggak mau diem. Sekarang itu tambah
aktif banget ya anak aku teman-teman. Buat teman-teman dan bunda-bunda pasti udah paham banget ya, ini drama anak-anak kalau lagi pakein baju ya begini. Cuman aku berusaha untuk menghibur mereka supaya nggak nangis gitu ya kalau dipakein baju, apalagi hampir lari kemari lari ke sini gitu ya. Nah ini aku nggak lupa buatin minyak aloe vera untuk rambutnya si Dede supaya rambutnya itu tumbuhnya lebih banyak. Dan juga ini aku pakai dia parfum gitu supaya wangi semerbak gitu ya teman-teman. Lanjut ini drama makan ya, drama sarapan pagi gitu ya. Ini penuh drama hari ini, mereka itu berdua. Dia itu dedeknya seneng banget ya. Biasanya anak aku itu kalau makan itu sambil nonton ya teman-teman, supaya mereka juga nggak bosan gitu ya. Nah seperti bunda-bunda lihat ini penuh drama juga, tapi aku berusaha menghibur mereka itu supaya nggak bosan gitu makannya ya. Apalagi kalau anak-anak kan itu selera makannya itu bunda tahu sendiri, mereka pengennya jajan gitu ya, sukanya yang manis-manis, yang berbau micin-micin kayak gitu. Nah lanjut ini aku bikin jus wortel ya bunda. Nah hari ini menu mereka itu aku bikin jus wortel. Bikinnya gampang banget ya, mungkin bunda-bunda juga udah pada tahu. Tinggal di cuci itu wortelnya, terus langsung diparut kayak gini ya. Ini pakai tenaga dalam gitu ya bunda-bunda. Nah, tinggal diparut kayak gini. Nah dibikin, aku sih bikinnya langsung ya, langsung di atas saringan gitu, jadi ntar gampang tinggal peras aja gitu, jadi nggak usah bikinnya di piring terus nanti pindahin lagi ke saringan ya, dan jadi 2 kali kerja gitu. Jadi ya kayak gini aja, langsung ditampung gitu ya di piring, jadi nggak netes gitu air dari si wortelnya itu gitu. Jadi nanti kalau udah selesai tinggal diperas, langsung itu airnya jatuhnya itu ke piring gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai sih diparut, aku lanjut langsung diperas kayak gini ya. Kalau bisa itu perasnya itu agak kenceng gitu ya teman-teman, supaya si sarinya itu keluar semua gitu. Karena kan tadi aku bikinnya cuma 2 wortel, jadi mungkin airnya juga atau sarinya itu nggak banyak gitu, jadi aku bener-bener peras gitu wortelnya supaya dapatnya banyak. Nah ini udah selesai nih, dapatnya lumayan banyak ya teman-teman, walaupun ini kelihatan sedikit tapi itu kental banget ya. Soalnya aku nggak campur air lagi, aku langsung kasihin kayak gini, nggak dicampur air dan juga nggak dicampur gula gitu. Jadi bener-bener ini aku bikinnya alami banget. Kalau ditambahin gula ntar jadi tambah manis ya kayak aku gitu ya teman-teman. Nah seperti teman-teman bisa lihat, ini si Dede suka banget ini minumnya sampai habis begitu ya. Ya si kakak juga kedapetannya dikit doang gitu. Lanjut ini aku mau ganti isi ulang dispenser aku ya, udah habis. Kayaknya aku tadi kelupaan buat nyuruh si Pak Su itu gantiin ini isi ulangnya, jadi terpaksa deh aku yang angkat. Tapi biasanya juga aku yang ganti, nggak apa-apa sih. Biasanya kalau istri itu ya, kalau ada suami sok-sokan gitu ya, sok-sok lemah gitu buat ngangkat dispenser, padahal mah kalau nggak ada Pak Su itu waduh kuat banget gitu ya tenaganya. Nah ini udah selesai ya. Ini lanjut aku bikin susu anak-anak. Nah akhirnya mereka tidur juga. Aduh indah banget dunia kalau anak-anak udah pada tidur ya bunda. Oh iya, buat teman-teman yang tadi ngelihat aku bikin susunya itu pakai dispenser yang di air panas itu ya. Jadi kalau untuk air dinginnya itu aku bikin yang udah dimasak dulu gitu ya. Jadi aku untuk air dingin atau air minumnya anak-anak aku biasanya dimasak dulu gitu di kompor. Jadi si kuman-kumannya itu bisa bener-bener
hilang gitu dari si minuman itu, karena kan kita nggak tahu kalau isi ulang itu ya gimana gitu ya teman-temannya. Nah ini lanjut aku beres-beres rumah. Mainan anak-anak seperti biasa itu berhamburan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke tengah ya, itu ke segala arah itu udah ya teman-teman, pada terbang-terbang gitu. Sampai isi rumah itu penuh dengan mainan anak-anak ya teman-teman. Aku paham bener ini anak-anak aku habis selesai main gak bakalan mau, itu jarang banget ya. Apalagi si kakak itu susah banget disuruhnya, apalagi benerin mainannya ini yang super duper banyak, pasti dia bakalan bilang enggak mau gitu ya. Jarang banget sih anak aku disuruh benerin mainan, karena itu kalau udah benerin mainan emang capek sih gitu ya teman-teman, karena kan mainannya berantakan ke sana ke sini gitu ya, udah terbang ke atas ke kiri gitu. Duh, begitulah anak-anak. Lanjut ini aku sapu-sapu ya teman-teman. Aku sapu dari kolong lemari itu juga ya supaya bersih. Walaupun nggak kelihatan, kadang juga itu kotoran-kotoran kan suka nempel, suka berterbangan gitu di balik pintu, di bawah lemari ya. Kita juga harus rajin ngebersihinnya. Maaf ya teman-teman kalau aku kebanyakan ngomong gitu gini gitu berulang-ulang, maaf ya, harap maklum teman-teman ya, emang begitu tuntutan ya, seperti itu ya teman-teman. Lanjut ini aku sapu-sapu teras ya. Tadi aku udah kebas-kebas kursinya, takutnya ada debu yang menempel di situ, walaupun nggak kelihatan aku tetap kebas-kebas kursinya ya teman-teman. Terkadang walaupun nggak kotor gitu, tapi aku ya kebas-kebas aja gitu. Nggak tahu ya perasaan itu debu nempel gitu, walaupun nggak kelihatan sih sebenarnya. Tapi aku takut aja gitu kalau misalkan anak aku duduk di situ terus kehirup debunya. Ya khawatir takutnya ntar kalau ada debu jadi batuk-batuk gitu ya teman-teman. Duh kayaknya itu sok banget gitu ya kalau ngomong. Nah untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya, mohon dukungannya ya untuk terus mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan aku di sini mau ajak teman-teman untuk saling support dan saling memberikan semangat satu sama lain ya, agar kita sebagai ibu rumah tangga ini tidak bosan gitu ya teman-teman dalam beraktivitas, apalagi dalam mengurus anak ya. Apalagi anaknya itu jaraknya deket gitu ya teman-teman, udah tahu ya. Aduh itu benar-benar lelah banget ya, tapi jangan sampai kita ngerasa kayak punya pikiran aduh capek banget, lelah banget gini segala macem. Nah kita harus tetap bisa menjaga pikiran kita agar tetap positif dan juga tetap bersemangat. Jangan sampai kita kondisi kita itu jadi lemah dan juga kita jadi suka mengeluh gitu ya teman-teman. Lebih baik untuk teman-teman dan kita semuanya, energi yang kita pakai untuk mengeluh dan juga ngerasa bosen, boring gitu ya, lebih baik energi kita itu kita pakai untuk terus bersemangat beraktivitas gitu ya. Jangan banyak mengeluh gitu. Ketika kita bisa berpikiran positif dan juga kita bisa memberikan energi yang positif untuk sekitaran kita, juga alam akan memberikan yang aura positif juga untuk kita, seperti itu ya teman-teman. Duh aku tuh bijak banget ya ngomongnya, ya ampun. Aku sampai terharu begitu ya teman-teman. Oke ini lanjut aku ngepel ini ruang tamu dan terasnya. Ini aku wajib ya teman-teman, itu 2 kali 1 hari ya teman-teman. Aku wajib itu ngepel ya pakai wipol ya. Kalau nggak ada deterjen juga nggak apa-apa sih, nggak masalah pakai deterjen juga. Yang penting itu pakainya jangan banyak, itu sedikit aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau lebih baik sih itu kayak pakai pembasmi kuman gitu yang khusus untuk lantai gitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak punya juga boleh pakai deterjen, tapi jangan banyak gitu pakainya. Nah ini aku lanjut susun piring tadi yang habis aku masak itu aku langsung cuci. Nah itu aku langsung susun tadi. Lanjut lagi aku ini cuci piringnya bekas tadi makan, dan juga habis bikin jus tadi, juga habis dodotnya si Dede aku langsung cuci aja supaya
piring-piring itu tidak bertumpuk gitu ya. Kalau udah bertumpuk gitu, aduh ngelihatnya itu udah silau gitu ya teman-teman ya, silau gitu ya. Jadi udah males gitu kalau udah numpuk-numpuk gitu. Jadi aku mau langsung cuci aja supaya dapur itu tetap terlihat kinclong gitu ya teman-teman ya. Ya menurut aku sih ya tips supaya rumah itu kelihatan bersih sih, yang penting itu piring ya, piring itu harus selalu dicuci, terus juga pakaian jangan sampai berantakan. Nah yang ketiga itu kamar ya, kamar itu harus tetap dalam posisi yang rapi, yang bersih gitu. Nah kalau biasanya sih aku kalau untuk sehari-hari gitu ya, kalau misalkan ada orang yang main itu biasanya kamar aku tutup gitu, karena kan kalau ada anak-anak gitu ya suka main ke kamar berantakan gitu. Biasanya sih aku langsung kunci ya, jadi anak-anak gak bisa main ke kamar, karena kan kamar itu harus benar-benar bersih ya, kecuali kalau kayak ruang TV, ruang tengah dan ruang bermain gitu ya nggak apa-apa gitu. Nah kayaknya ini aku udah hampir selesai ya teman-teman. Dan aku mau ingetin juga buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Nah ini seperti bunda lihat, ini aku mau bikin olahan dari singkong yaitu getuk. Nah ini videonya singkat aja ya teman-teman, karena durasinya ini udah paling panjang ya teman-teman. Aku pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Thanks for watching, see you next time, bye bye, semangat.